Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Devi Noviarani dengan NIM 811422191 dari Rombel 4. Tujuan membuat video investigasi untuk menyelesaikan ujian akhir semester genap dengan dosen pengampu Bu Dr. Indah Isri Utari SHM Hum dan Bu Sofria Konitatin Abida SHMH. Baik, di sini ada kasus kerugian negara akibat kasus korupsi PT Timah jadi 300 triliun. Kerugian negara akibat dugaan tindak pidana korupsi tata niaga Komunitas Timah di wilayah izin usaha pertambangan atau IUP PT Timah Tbk pada tahun 2015 sampai 2022 mencapai 300 triliun. Proses serah terima dilakukan di Gedung Utama Kejaksaan Agung, Jakarta, Rabu 29 Mei 2024. Hal tersebut terungkap dalam konferensi pers Kejaksaan Agung dengan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan atau BPKP. Jaksa Agung Saniatar Burhanuddin menyampaikan nilai kerugian mencapai 300 didapat setelah dilakukan perhitungan oleh ahli. Sementara itu, Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Febri Ardiansah menjelaskan angka 300 triliun merupakan kerugian negara. Menurut Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung Ketut Sumedana, laporan tersebut berkaitan dengan perbuatan jajaran oknum Direksi PT Timah Tbk pada kurun waktu 2018 sampai dengan 2019 yang telah melakukan persekongkolan dengan para militer untuk mengopdir penambangan timah ilegal yang seolah-olah kesepakatan kerjasama sewa menyewa peralatan processing peleburan timah di wilayah IUP PT Timah Tbk sehingga mengakibatkan kerugian keuangan negara. Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan atau BPKP mengatakan angka kerugian itu berasal dari 3 komponen dan yang pertama, kemahalan harga sewa militer oleh PT Timah sebesar 2,85 triliun dan yang kedua, pembayaran bilji timah ilegal oleh PT Timah ke mitra penambang yang dinilai sebagai kerugian negara sebesar 26,49 triliun dan yang ketiga, kerugian negara karena kerusakan lingkungan sebesar 271,6 triliun. Komponen kerusakan lingkungan ini dihitung oleh ahli lingkungan Bambang Hero Suharjo dari IPB. Kejaksaan mengatakan perhitungan kerugian negara yang dilakukan BPKB atas kasus korupsi PT Timah akan menjadi alat untuk memperkuat di persidangan atau pembuktian. Saat ini, Kejaksaan mengatakan penyidikan kasus korupsi timah di PT Timah telah mencapai tahap akhir dan akan dilimpahkan ke pengadilan dalam waktu dekat. Dan sejauh ini, sudah ada 22 tersangka yang ditetapkan dalam kasus korupsi PT Timah. Beberapa nama yang pertama seperti Hervi Moes yang merupakan suami selebrita Sandra Dewi dan perpanjangan tangan dari PT RBT juga ikut terseret. Modus operandi dalam kasus ini melibatkan berbagai praktik ilegal yang merugikan negara seperti penjualan timah yang tidak dilaporkan sepenuhnya, penggelapan keuntungan, dan manipulasi data keuangan. Penyidikan juga menunjukkan bahwa beberapa mantan pejabat tinggi di PT Timah Tbk terlibat langsung dalam skema ini, memanfaatkan posisi mereka untuk mendapatkan keuntungan pribadi, dan langkah-langkah hukum yang tegas diambil untuk menuntut dan membawa para pelaku ke pengadilan. Kasus ini telah memasuki tahap akhir pemberkasan dan diharapkan segera dilimpahkan pengadilan. Dan Kejaksaan Agung juga mengumumkan bahwa pihaknya siap membawa bukti-bukti kuat di depan hukum untuk memastikan para tersangka mendapatkan hukuman yang layak atau setimpal. Baik, proses hukum ini juga menjadi sorotan publik mengingat besarnya kerugian negara yang ditimbulkan dan pentingnya penegakan hukum yang ada di Indonesia. Reaksi dari masyarakat dan pemerintah cukup signifikan dengan banyak pihak yang menuntut transparansi lebih dalam mengelola sumber daya alam. Kasus ini memunculkan diskusi luas mengenai perlunya reformasi dalam sistem pengawasan dan tata kelola perusahaan tambang di Indonesia supaya tidak terjadinya kasus korupsi.
Banyak pihak mendorong implementasi regulasi yang lebih ketat serta penerapan teknologi yang dapat minimalisir potensi korupsi di sektor ini. Dan dampak dari kasus ini tidak hanya merugikan secara finansial, tetapi juga mencoreng PT Timah Tbk sebagai salah satu perusahaan tambang terbesar di Indonesia. Reputasi perusahaan tersebut kini dipertaruhkan dan kepercayaan publik terhadap perusahaan BUMN di sektor tambang sedang diuji. Pemulihan kepercayaan publik memerlukan langkah-langkah konkret dari pemerintah dan perusahaan untuk memastikan kejadian serupa tidak terulang di masa depan.